Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar di tema 1 subtema 3 muatan pelajaran IPS. Pada materi kali ini kalian akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim. Nah, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Karena wilayah Indonesia berupa laut yang sangat luas. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam organisasi UNCLOS pada tahun 1982, sehingga Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh pada beberapa hal. Yang pertama, berpengaruh kepada kehidupan ekonomi, kepada kehidupan sosial, kehidupan budaya, serta transportasi masyarakatnya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, berdampak baik karena memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, banyak usaha ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya laut, misalnya nelayan, petani garam, maupun petambak yang ada di tepi pantai. Yang ketiga, Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Itu juga berdampak positif. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu banyak terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh negara lain. Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Yang pertama, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti kampung Arab, kampung pecinan. Itu adalah salah satu dampak positif akibat Indonesia sebagai negara maritim di kehidupan sosial. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, terjadinya perbauran budaya luar yang bersifat positif. Contohnya, ada yang namanya budaya barongsai. Nah, itu merupakan perpaduan dari budaya Cina yang berpengaruh positif kepada Indonesia. Namun, ada juga yang berdampak negatif. Contohnya adalah munculnya perpaduan keadaan sosial yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap kehidupan budaya. Yang pertama, karena Indonesia memiliki beragam pulau, pastinya akan terdapat beragam suku, bahasa, religi, serta seni budaya, sehingga membuat Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Namun, ada dampak negatifnya juga, yaitu munculnya budaya asing sehingga budaya Indonesia luntur, seperti adanya budaya-budaya yang tidak sesuai. Contohnya ada musik barat, musik K-pop. Nah, karena biasanya masyarakat Indonesia lebih menyukai hal tersebut sehingga budaya-budaya lokal mulai terkikis. Dampak negatifnya yaitu munculnya tontonan yang tidak pantas, apalagi untuk anak-anak usia sekolah. Selanjutnya ada pengaruh terhadap kehidupan transportasi. Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga transportasinya bukan hanya mobil, sepeda maupun motor, tapi juga didukung oleh pesawat serta kapal. Dampak positifnya yang pertama adalah banyaknya jalur penerbangan dan pelayaran di Indonesia. Yang kedua, Indonesia menjadi terpacu dalam membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Namun juga ada dampak negatifnya, yaitu biaya transportasi mahal. Dan penyaluran logistik pada pulau-pulau yang terpencil menyulitkan karena kurang terjamah, seperti penyaluran bahan-bahan makanan untuk daerah terpencil serta daerah perbatasan yang sulit dijangkau oleh pesawat serta kapal.
Nah, dari dampak itu tadi, dampak transportasi, Indonesia memiliki berbagai macam bandara di Indonesia. Hampir semua provinsinya sudah ada bandara. Nah, ini adalah contoh-contoh bandara yang terkenal yang ada di Indonesia. Ada Bandara Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Husein Sastra Negara ada di Jawa Barat, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Juanda ada di Jawa Timur, Bandara Igusti Ngurah Rai ada di Bali, Bandara Nunukan ada di Kalimantan Timur, Bandara Sultan Hasanuddin ada di Sulawesi Selatan, dan Bandara Sentani ada di Papua. Selanjutnya adalah letak pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Bakahuni di Lampung, Tanjung Priok ada di Jakarta, Tanjung Emas ada di Jawa Tengah, Batu Licin ada di Kalimantan Selatan, Tanjung Perak ada di Jawa Timur, serta Gilimanuk ada di Bali. Nah, itu tadi adalah pelabuhan-pelabuhan dan bandar udara yang ada di Indonesia. Untuk melengkapinya, kalian bisa mendownload letak-letak pelabuhan dan bandar udara yang ada di Indonesia yang ada di deskripsi box di bawah video ini. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga materi kali ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.